Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang definisi permasalahan nikah. Dan nikah adalah salah satu bentuk daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang tidak menikah maka dia kurang sempurna di dalam melaksanakan agama. Dan kita katakan juga pada pertemuan yang lalu bahwa hidup kita di dunia ini tujuannya adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan para ulama kita mengatakan ketika kita melakukan ibadah maka kaitannya itu kepada kita itu terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama ada ibadah yang berkaitan dengan badan saja, dengan badan kita, dengan fisik kita. Itu seperti salat, puasa. Maka ibadah seperti salat dan puasa ini adalah yang diperlukan badan kita. Akal kita sehat, kemudian tentunya kita adalah orang yang berakal, balik berakal, kemudian badan kita sehat, maka diwajibkan bagi kita untuk melakukan sholat fardu tersebut. Tidak ada alasan seseorang meninggalkan sholat fardu dengan kondisi apapun juga, kecuali orang itu meninggal dunia atau orang itu gila. Kalau dia gila maka tidak ada kewajiban baginya sholat. Nah, tetapi kata ulama walaupun juga gila, ini dilihat lagi gilanya sebabnya apa. Kalau gilanya itu sebab udzur syar'i, seperti umpama dia naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, tabrakan atau jatuh kepadanya sesuatu benda mengenai syarafnya lalu dia jadi gila, maka ketika dia gila tentulah tidak wajib salat. Dan ketika dia sembuh, kata ulama tidak wajib baginya mengqadha. Tidak ada kewajiban baginya mengqadha. Tapi kalau gilanya ini bukan dikarenakan udzur syar'i, seperti umpama dia meminum obat-obatan terlarang sampai urat syarafnya banyak yang putus, ya, jadilah dia gila, beleng-beleng kata anak-anak zaman sekarang. Maka orang yang seperti itu kalau dia gila tidak wajib sholat. Tetapi kalau dia sembuh dari gilanya, wajib baginya untuk mengqadha. Kenapa? Karena gilanya itu disebabkan dengan kesengajaan. Orang yang pernah berkunjung ke Amerika di daerah dekat Washington DC itu, banyak sekali di sana entah pendatang entah warganya campur aduk sudah di situ. Manusianya itu kayak zombie. Kayak zombie.
Jadi betul-betul sudah nggak waras lagi, seperti mayat hidup, karena mereka mengkonsumsi narkoba sangat banyak dan juga tinggi sekali dia punya obat itu. Ada yang paling mengerikan, saya tidak tahu apakah sudah sampai masuk di Indonesia atau tidak. Itu namanya plaka. Jadi kalau orang minum plaka itu betul-betul sudah urat sarafnya hilang, ya putus, persis kayak zombie, kayak mayat hidup sudah. Nah, itu banyak sekali terjadi di Amerika, di daerah situ, tersebar di Facebook, di media sosial, videonya banyak sekali. Itu ibarat kata daerah terlarang, daerah banyak kriminal di situ. Betul-betul kayak mayat hidup, jalanannya dan sebagainya kotor, bau pesing di mana-mana. Ya, kenapa? Karena ya tadi mereka menggunakan narkoba kadarnya yang sangat tinggi. Orang yang seperti ini gilanya tidak dimaafkan. Alias kalau dia gila tentu tidak sholat, dan kalau seandainya sembuh juga wajib mengqadha. Begitu juga contoh yang lain seperti yang tidak dimaafkan udzur syar'i adalah seperti orang yang murtad. Orang murtad ini keluar dari agama Islam, maka ketika dia murtad tidak wajib salat. Tetapi kalau dia seandainya masuk Islam kembali, wajiblah bagi dia untuk mengqadha semua salat-salat yang dia tinggalkan di masa murtadnya. Nah, ini berbahaya sekali orang murtad. Kami pernah mengislamkan 2 kali orang yang murtad. 2 orang murtad. Dua-duanya perempuan. Yang satu murtadnya kalau tidak salah selama 25 tahun. Yang satu lagi, yang kedua adalah perempuan yang murtad kurang lebih selama 2 atau 3 tahun. Yang paling saya tidak masuk akal, maksudnya yang saya geleng-geleng kepala, itu adalah seorang perempuan yang murtadnya selama 2 atau 3 tahun itu sebelumnya adalah guru ngaji. Nah, guru ngaji itu dia ngajarin anak-anak baca Al-Quran, tapi karena imannya lemah, kemudian dia kawin. Ya, nikah itu cuma ada di Islam. Selain Islam namanya kawin, ya. Kawin dengan orang non-muslim, akhirnya dia ikut agama suaminya. Sampai akhirnya terjadi prahara di rumah tangganya, bercerai, menyesal, dan kembali masuk Islam. Nah, orang-orang murtad seperti ini, apabila dia kembali kepada Islam, maka wajib mengqadha semua salat yang dia pernah tinggalkan di masa-masa murtadnya. Nah, jadi ibadah salat dan puasa ini adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Kemudian yang kedua ada ibadah yang berkaitan dengan harta. Hanya harta, kondisi badan tidak diperlukan. Kalau dia orang Islam punya harta, maka wajib dia beribadah dengan hartanya. Banyak sekali contohnya dari zakat, ya, zakat, sedekah, hadiah, infak, wakaf, apalagi hibah, nafkah, banyak sekali model-modelnya. Maka orang-orang yang beribadah dengan harta ini, dia juga akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, beribadah yang berkaitan dengan hati. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Nah, hati inilah yang menjadi nilai tambah atau nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ibadah dengan hati ini orang yang banyak gagal. Ibadah dengan hati ini ya seperti sabar, ikhlas, tawakal, rendah diri, ya. Kemudian apa lagi? Pemaaf, dan banyak sekali. Banyak sekali yang ibadah dengan hati ini yang banyak orang gagal. Banyak orang gagal di dalam masalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang itu bukan dari rupanya, dari perbuatannya, tapi dari hatinya. Ya, kalau hatinya baik, maka insya Allah ibadah yang dia kerjakan itu akan punya nilai di hadapan Allah Ta'ala.
Tapi kalau ada orang beribadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, dalam hatinya masih ada sifat kesombongan, ada sifat iri dengki dan sebagainya, maka nilai ibadah itu berkurang, bahkan sampai tidak ada sama sekali. Para ulama mengatakan itu namanya syirik khafi. Syirik khafi itu adalah syirik yang tidak kelihatan, syirik yang tidak ada kelihatan. Bahkan yang pemiliknya pun terkadang tidak merasakan itu, tidak merasakan karena dia sangat senyap sekali masuk ke dalam hati orang. Nah, itu banyak kita gagal di situ masalah hati tadi. Maka pentingnya juga kita belajar ilmu tasawuf, ilmu pembersihan hati tadi. Kalau kita saing-saingan ibadah, banyak-banyakan ibadah, tentu syaitan, iblis itu lebih banyak ibadahnya. Kalau kita saing-saingan ilmu, iblis lebih banyak ilmunya daripada kita. Semua kitab yang ada di muka bumi ini iblis hafal, karena dia orang yang lebih pertama diciptakan oleh Allah daripada Adam. Iblis gagal bukan karena ibadah, dia jago ibadah. Iblis gagal bukan karena ilmu, dia alim sekali, tapi iblis gagal di dalam masalah hati. Penyakit satu aja, yaitu penyakit kesombongan, ya, iri dengki dan sebagainya. Itu yang menyebabkan iblis tadi rendah dan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ibadah yang berkaitan, yang keempat adalah ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya, dengan badan, dengan harta, dan dengan hati. Nah, ibadah yang seperti ini banyak sekali. Ya, maksudnya yang berkaitan dengan tiga ini ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah ibadah yang berkaitan dengan badan, harta, dan hati. Itu adalah ibadah haji dan umrah. Nah, itu haji dan umrah itu semuanya berkaitan tuh. Orang berangkat haji, berangkat umrah mesti pakai badan. Ya, kalau nggak pakai badan itu apa namanya? Ya, nggak bisa. Ada kegiatan yang berkaitan dengan badan. Dan di dalam masalah ibadah haji dan umrah itu bacaan itu tidak wajib. Orang wukuf di Arafah tidak ada bacaan yang wajib dibaca. Orang sa'i, orang tawaf di mabis di Musdalifah tidak ada bacaan yang wajib di situ. Bacaan pun itu bacaan ada itu adalah bacaan doa dan hukumnya sunnah. Semuanya perbuatan adalah yang dikerjakan itu adalah dengan kegiatan, dengan perbuatan. Orang tawaf 7 kali keliling Ka'bah, walaupun dia tidak baca-baca, cuma diam saja. Orang wukuf di Arafah, tidur aja dia wukuf di Arafah, sah wukufnya. Nah, itu dengan badan. Nah, apalagi tahun ini luar biasa ya. Tahun ini betul-betul luar biasa orang haji. Maksudnya itu banyak sekali penangkapan itu. Mungkin Bapak Ibu tahu beritanya itu. Yang ditangkap tuh banyak ya. Yang ditangkap ini ada dua model saja. Yang pertama adalah visanya itu visa umrah. Visa umrah itu kan cuma 3 bulan berada di sana. Ada yang berangkat masuk ke Mekah itu bulan Ramadan. 3 bulan saja visanya itu berlaku. Masuk bulan Dzulqa'dah sampai Dzulqa'dah habis sudah visanya itu. Atau mendekati habis ketika ketangkap sama polisi, selesai. Ditangkap, dideportasi ke negaranya, bahkan sebelum itu mungkin dipenjara, disidang, dendanya puluhan juta, 50-an atau berapa puluh juta, kemudian tidak boleh masuk ke Saudi selama 10 tahun. Nah, ini langsung tangkap pulang. Nah, itu repotnya itu yang visa umrah itu. Yang masuk bulan Ramadan nggak kembali, atau masuk bulan Syawal nggak kembali, itu visa umrah. Yang kedua visa multiple atau visa ziarah. Ini yang banyak sekali dipakai oleh jamaah haji. Ya, banyak visa ziarah. Visa ziarah ini berlaku selama setahun. Jadi boleh masuk Saudi bolak-balik selama setahun, itu nggak apa-apa. Dengan satu visa itu aja. Ya, dengan satu visa itu bolak-balik, mau setiap bulan, mau 2 bulan sekali, mau tinggal berapa lama di Saudi boleh, selama
setahun, maksudnya setahun itu tinggal di Saudi ya. Ini visa ziarah. Nah, visa ziarah ini tidak boleh masuk Arafah. Kalau ketahuan, ketangkap, dibuang juga. Tapi dibuangnya di mana? Dibuangnya di Jeddah. Dibuangnya di Jeddah. Nah, ini yang kemarin tuh ada yang ketangkapan sampai 2 kali, 3 kali. Kasihan itu ya. Travel mereka punya jamaah yang sampai ratusan orang itu. Nah, ketangkap jamaahnya, ditangkap, dipulangkan ke Jeddah. Polisinya juga kasihan. Itu tanpa dipenjara, pokoknya tangkap langsung dibawa ke Jeddah, ditaruhkan di Jeddah, bisa di Kornes ya, bisa dibalat, ditaruh di situ. Nah, polisinya juga aneh, sampai dibalat, sampai di Kornes itu, polisinya bilang, katanya kalau mau masuk lagi ke Mekah silakan katanya. Kalau mau masuk lagi ke Mekah silahkan katanya, tapi jangan jalur ini, jalur umum. Lewat mana jalurnya? Jalur padang pasir. Itu harganya luar biasa, naik mobil ke mobilnya Cruiser ya, mobil Fortuner, mobil yang gede-gede itu GMC dan sebagainya. Harganya berapa? Dari 1.000 real sampai 3.000 real. Bayangkan kan, kalau 3.000 real dikali 4.400 berapa puluh juta itu, berapa belasan juta itu, banyak sekali itu. Nah, itu yang banyak itu. Sampai ada satu artis saya tidak sebutkan namanya, yang sering upload di YouTube. Tiba-tiba pas mau dekat hari raya nggak lagi muncul YouTube-nya. Kena tangkap dia. Kena tangkap, dibuang ke Jeddah. Akhirnya masuk lagi dia, masuk lagi. Ini sampai 2-3 kali keluar masuk ke Mekah itu, Jeddah Mekah. Kasihan orang itu. Mereka tidak boleh deportasi karena visanya mahal tuh. Visa ziarah itu 15 juta harganya kurang lebih itu, visa ziarah itu. Nah, itu tuh. Ini yang dua ini yang kena tangkap. Tapi yang visa ziarah tidak bisa dideportasi, tidak ada kena denda, cuman dibuang di Jeddah. Kalau mau masuk kembali ke Mekah boleh. Nah, ini yang travel banyak memakai visa ziarah ini, karena kalau visa furada itu cuman sedikit dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, sedikit sekali. Ya. Sedangkan yang berminat visa ziarah ini, yang berminat visa furada itu banyak. Makanya banyak itu tahun-tahun yang lalu itu ada orang travel visa furada katanya, sampai di Jakarta berhari-hari visa furadanya nggak keluar, karena kepingin aman visa furadanya nggak keluar, akhirnya sudah ratusan jamaahnya gagal. Nah, solusinya ya tadi supaya berangkat ya, yang katanya visa furada ternyata bukan visa furada, itu visa ziarah. Tahun-tahun lalu aman-aman saja, tahun sekarang kacau sekali itu. Banyak sekali travel yang bangkrut. Ya, saya ketemu dengan travel itu satu di Madinah, kata saya pakai travel apa? Travel ini katanya dari Surabaya. Berapa jamanya? Sekian ratus katanya. Langsung saja saya tembak. Visanya visa apa? Visa ziarah. Berapa rugi tahun ini? 3 miliar katanya. 3 miliar ruginya. Bayangkan itu. Visa-visa seperti itu. Tapi ala kulli hal banyak yang lulus, banyak yang lolos. Nah, itu waktu malam Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tidak boleh masuk Arafah kecuali harus mobilnya itu pakai stiker tasreh. Ada 2 tuh ya, satu tasreh mobilnya punya tasreh itu di depan kaca, yang kedua ada stiker khusus ditempel di pintu bis. Jadi pintu sudah masuk orangnya baru ditempel stikernya. Ini yang boleh masuk ke Arafah sana. Kalau tidak ada itu gak bisa masuk. Malam tanggal 9 sampai kurang lebih jam 10 pagi. Sampai jam 10 pagi. Itu diperiksa terus. Nah, kemudian ada kabar bahwa ulama-ulama Saudi mengatakan bahwa mereka memfatwakan bahwa siapapun yang mau berhaji silakan masuk. Artinya jangan dilarang-larang. Orang mau berangkat haji itu jangan dilarang-larang. Nah, setelah itu stiker yang di depan pintu itu, di pintu masuk bis itu nggak lagi dipakai. Jadi siapapun boleh masuk ke Arafah asalkan bisnya pakai tasreh. Ada tasreh itu berapa ribu itu bis beli itu. Yang beli itu bukan penumpang, tapi yang beli itu pihak syarikahnya, pihak transportasinya. Jadi mobil itu boleh masuk. Kalau yang nggak punya tasreh, mobilnya, bisnya nggak boleh masuk. Dan tidak boleh pakai mobil kecil, harus pakai bis besar. Bis itu yang boleh masuk.
Yang tidak punya tasrih, bisnya ya orang nggak bisa naik pakai bis, maka ya jalan kaki aja sampai ke Arafah sana. Nah, luar biasa itu pengorbanan orang berhaji menggunakan fisik, luar biasa. Dan ketika nanti sudah berangkat haji di wukuf di Arafah, mau pisah haji kah, pisah kuroda, pisah ziarah, pisah apapun juga, kalau ketika melontar Jumratul Aqabah, ya, kemudian nafar awal atau nafar tsani, itu jalannya itu berkilo-kilo. Jalan kaki itu kita sampai berkilo-kilo. Nah, sampai bisa 2 kilo, 3 kilo, sampai 7 kilo jalan kaki nih. Makanya disediakan kursi roda, bukan disediakan ya, banyak orang yang mengeluarkan jasa kursi roda. Gila-gilaan juga harganya. Dari sini umpama sampai 2 kilo itu bisa sampai 1.000 real dimintanya. 1.000 real katanya. Mak, 1.000 real orang yang kursi roda itu. Kurang lebih 8 juta itu. Nah, itu bagaimana fisik itu. Nah, kemudian harta, jelas pakai harta, orang berhaji, orang berumrah pakai harta. Kalau nggak pakai harta, bagaimana orang mau berangkat haji? Kemudian pakai hati. Banyak orang gagal haji itu karena hatinya kotor, berkelahi lah, marah-marahan, hampir banyak berkelahi. Ya, karena sudah kondisi capek, lapar, ngantuk, nggak karuan sudah. Tersenggol sedikit saja, habis bisa kelahi itu. Ya, sering kelahi orang pada saat haji itu. Nah, di sini yang diperlukan fisik dan mental itu harus terpakai semuanya. Jadi harta, badan dan mental, fisik hati itu perlu pada saat kita melakukan ibadah haji dan umrah. Kemudian apalagi ibadah yang berkaitan dengan harta, badan dan hati, yaitu orang menuntut ilmu, orang belajar nih. Terutama di pesantren, orang kuliah, orang apa-apa, apalagi zaman sekarang ini kita lihat dengar ya. Di mana-mana orang sekolah nyogok, masuk sekian udah bisa masuk, akhirnya nyogok 15 juta, 20 juta, 25 juta. Bayangkan kan? Bayangkan, kita dengar kabar-kabar orang tua atau kasihan. Bagaimana ini? Pemerintah tutup mata, sudah kong kali kong semuanya, kena semuanya itu. Bayar sana, bayar sini, tombok sana, tombok sini. Nah, kalau di awalnya sudah di awal masuk sekolah saja sudah pakai sogok-sogokan dan sebagainya, bagaimana jadi generasi ke depannya? Nanti kalau dia dapat kerjaan, yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana caranya kembali modal itu. La ilaha illallah. Nah, jadi pakai badan, pakai hati, pakai harta. Kemudian yang ketiga, dan ini ibadah yang paling panjang, adalah pernikahan. Orang menikah itu mesti pakai badan, pakai harta, pakai hati. Ibadah yang paling panjang, 24 jam waktunya dan tidak pernah putus sampai kapanpun juga. Dari awal kita mengucapkan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut tunai. Dari saat itu sampai seterusnya itu pahala berjalan terus. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menikah, rugi. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pahala yang 24 jam tadi. Bapak-bapak yang kerja di lokasi sebulan 2 bulan, jangan dipikirkan itu tidak berjalan pahala tadi. Pahala dalam pernikahan berjalan itu. Istri yang nyuci di rumah, yang setrika, yang ini itu dan seterusnya. Walaupun memang dalam masalah fikhiyah itu tidak ada kewajiban istri mencuci baju, tidak ada kewajiban istri memasak dan sebagainya. Tapi kesadaran seorang perempuan untuk memberikan pelayanan kepada suaminya itu luar biasa itu. Luar biasa. Jangan dipikir seorang istri yang menyediakan minuman, teh, kopi kepada suaminya, ya, menyucikan baju suaminya itu tidak pahala. Pahala benar. Pahala itu sangat luar biasa pahala tadi. Terus berjalan, ya, menjaga anaknya, yang punya anak menyusui anaknya, terus. Itu semuanya pahala luar biasa, tidak ada pernah henti pahala itu sampai kapan? Sampai kapanpun juga. Walaupun kita meninggal dunia, pahala itu tetap ada. Dari mana? Dari anak kita. Dari anak kita. Nah, jadi ala kulli hal ibadah pernikahan ini luar biasa. Itu yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kemudian biasanya kata ulama, orang menikah itu disebabkan daripada salah satu 4 hal.
baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Tapi biasanya khitabnya ini tujuannya kepada laki-laki, kepada seorang laki-laki, karena laki-laki itu yang meminang, laki-laki itu yang melamar, yang meminta, sedangkan perempuan itu yang menerima. Ya, ketika seorang perempuan itu didatangi seorang laki-laki, dia terserah dia mau dia terima boleh, dia tolak juga boleh. Ya. Nah, karena yang biasanya yang pertama kali melamar itu laki-laki, maka tujuannya orang menikah ini biasanya tidak lepas daripada salah satu yang empat ini. Dari salah satu yang empat ini. Begitu juga perempuan, ketika dia menerima pasangan dari laki-laki itu biasanya tidak lepas daripada salah satu yang empat ini. Nah, apa yaitu? Pertama, biasanya ada orang yang mungkin menikah karena harapannya adalah karena harta benda. Harta benda. Kamu kenapa kawin dengan itu? Kan padahal dia sudah tua tuh. Dia kaya katanya. Dia kaya. Paling-paling 2 tahun 3 tahun mati katanya. Hartanya diambil. Ada yang seperti itu. Ada perempuan, kenapa kamu suka dengan itu? Padahal dia sudah duda, tua dan sebagainya. Ada apa-apa, kaya katanya. Kaya. Ada orang menikah memang tujuannya karena ya harta benda tadi. Ada tujuannya harta benda. Kemudian yang kedua, karena ada faktor kebangsawanan. Ya. Ada faktor faktor keturunan, faktor nasab dan sebagainya. Ya, atau mungkin karena dia orang terkenal, kamu kenapa mau nikah dengan itu? Katanya numpang tenar. Karena dia keturunan orang hebat. Dia keturunan artis. Ketika saya nikah dengan dia, siapa tahu nanti bisa jadi artis. Ada juga yang begitu, ya. Kamu kenapa terima itu? Perempuan, kenapa kamu terima lamaran dia? Karena mungkin dia ini, dia itu. Ada orang-orang yang menikah karena faktor keturunan, faktor ketenaran, kebangsawanan, itu ada yang seperti itu. Bahkan terkadang laki-lakinya nggak ganteng-ganteng banget, perempuannya nggak cantik-cantik banget, tapi karena dia bangsawan, ya kalau orang bilang darah biru, ya selesai. Dan ini banyak sekali terjadi di antara kita, terutama yang dulu ya, zaman dulu itu tidak boleh menikah kalau seandainya tidak sekufu, artinya tidak satu marga. Tidak boleh menikah kalau seandainya bukan darah bangsawan, artinya darah kerajaan, darah keturunan ini, keturunan itu banyak terjadi. Dan akhirnya ya tadi pernikahan tadi tidak diniatkan dengan baik. Sampai sekarang pun mungkin masih ada ya, kata orang tuanya, aku tidak mau nak kamu nikah dengan orang itu. Kenapa mak? Sukunya lain dengan suku kita. Abah nggak suka, mama nggak suka kamu nikah dengan itu. Kenapa? Karena dia bukan suku marga kan bahasa kitanya. Marganya tidak sama dengan kita. Di Indonesia kita mungkin ada seperti itu dan mungkin bisa dikatakan banyak, tapi lebih banyak juga di India. Di India itu kan marganya bermacam-macam tuh. Nah, ada yang marganya rendahan, orang yang bangsawan marganya tinggi, tidak mau dia kawinkan anaknya dengan marga yang rendah-rendah. Ya, itu. Apa bahasanya? Marga ya? Kasta. Sampai dibikin lagu tuh. Kau ucapkan diriku na. Itu kan lagunya itu. Kau bandingkan aku dengan dia. Itu gara-gara kasta itu. Nah apa juga lagunya saya. Itu gara-gara kasta. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang menikah itu biasanya juga lantaran karena kecantikan atau karena ganteng. Cantik dia, aku mau kawin dengan dia. Orang cantik ini atau ganteng ini relatif. Kalau sudah ganteng ini relatif, ya. Cantik ini relatif. Kita CD aja mungkin berbeda-beda.
bentuk apa namanya definisi cantik itu. Ada orang ya aku nggak suka hidung mancung, aku suka hidung pesek aja katanya. Ya lebih imut dilihat, kalau mancung tuh nggak bagus kemancuman, apalagi hidungnya ini apa namanya ini nang kayak burung kakatua tuh nah. Tahu burung kakatua, tulang hidungnya tinggi nih nah. Ada kemarin waktu saya selesai haji menyelesaikan tawaf ifadah waktu itu. Kemudian saya makan bakso di Tower Zamzam, duduk di situ. Kemudian ada anak muda, orang Indonesia dari Sulawesi. Ya, Sulawesi bicara. Kata saya dari mana? Dari Sulawesi. Di sini haji Kak? Iya, tapi katanya saya tinggal di Riyadh. Kata saya ngapain tinggal di Riyadh? Katanya saya kerja katanya. Oh kerja? Iya. Kata saya kerja apa kamu? Katanya asisten dokter kecantikan. Jadi kata dia itu orang Arab terutama perempuan, hampir tiap hari itu ada pasien yang datang untuk memperbaiki hidungnya dia tuh. Nah ini karena ada tulang hidung di sini yang tinggi begini. Nah, saya bilang tuh hidung burung kakatua. Nah kalau burung kakatua tuh begini modenya. Itu dioperasi sini. Hampir tiap hari itu ada orang-orang yang kalangan perempuan Arab yang ngoperasi hidungnya ini. Entah diapain. Nah, bayangkan. Karena kepingin cantik. Nah, jadi ada orang yang lihat cantik, saya senang lihat perempuan hidung mancung. Saya tidak suka, saya suka yang anu aja, yang apa namanya pesek-pesek katanya. Ada yang suka, saya suka yang putih. Enggak, aku nggak suka yang putih, aku yang sawo mateng aja, bahkan kematangan sawonya ya. Ada yang suka yang hitam, macam-macam. Cantik itu relatif. Saya pulang kemarin dari mana? Dari keliling dunia, saya ini mutar-mutar ya. Jadi dari Jeddah berangkat tuh saya ke Malaysia, dari Malaysia ke Qatar, dari Qatar ke Riyadh Jeddah, pulangnya begitu lagi dari Jeddah ke mana itu namanya, ke Dubai, dari Burj Khalifa, dari Dubai ke Bangkok Singapura Balikpapan. Itu saya sampai di Bangkok, la ilaha illallah ya. Sampai di Bangkok ini kan saya nggak berani jalan-jalan, jadi sampai di Bangkok transit, saya istirahat 2 hari karena tiketnya didilai. Saya tinggal di hotel, nggak berani jalan-jalan. Kenapa? Karena jalan-jalan, enggak, saya nggak mau jalan-jalan kata saya. Pertama soal makanan tuh saya nggak berani. Thailand. Waduh, bingung saya mau makan di Bangkok tuh mau makan apa ini. Ya, kenapa nggak berani? Karena hampir rata-rata kan bukan orang Islam. Kalau temakan B2 itu ya, kok kata temakan itu. Banyak sekali itu. Di airportnya kita nggak bisa sembarangan makan. Jadi susah sekali waktu itu. Nah kemudian apa lagi? Perempuannya tuh udah karuan lagi dah. Belahan dada itu kemana-mana, pokoknya murahan semua. Kalau hendak cuci mata di situ murah. Tapi hati-hati pas ketemu bukan perempuan, kayaknya laki-laki. Ternyata laki-laki. Apalagi itu waduh, udah karuan di Thailand tuh. Maka bandaranya besar sekali, pesawat apapun ada di situ. Apalagi yang saya nggak tahan, baunya tuh loh. Mungkin dia suka makan kalajengking, makan ini, makan itu ya sembarangan. Bau, saya nggak tahan saya baunya. Pas dari satu pesawat itu sama orang Cina, ya Allah baunya akan mau muntah saya. Pramugarinya aja lewat di depan saya bau. Apa kata saya, makan apa ini orang nih, bau sekali. Nggak ngerti baunya itu, kata saya. Nggak tahan, kata saya, jerak saya ke Bangkok. Ya, itu saya nggak ngerti juga, ngambil uang di ATM, saya kira berapa? Karena mungkin terpikir murah di Mekah kan itu kan 1.000 real. Saya ngambil 1.000 baht, ternyata 1.000 baht banyak juga. Ya, 1.000 baht dapatnya. Ala kulli hal. Ke Singapura begitu juga. Ya, ke Singapura ala kulli hal luar biasa ya bandaranya. Itu masih ada yang bau-bau terus. Saya sampai di Singapura bingung mau cari makan di mana ini ya. Saya mau jalan-jalan juga nggak, transitnya cuma 10 jam. Mutar-mutar cari makanan. Sini lihat B2, sana B2. Kata saya enggak karuan. Nah itu ada orang cantik milihnya.
Tapi cantik itu relatif. Ada orang yang suka putih, ada yang suka hitam. Macam-macam. Jadi kecantikan ini atau kegantengan ini relatif. Cuman begini ya, ini rumus psikologi. Perempuan itu kalau dia memilih pasangan itu biasanya dia menggunakan hati, dan hatinya ini menjalani dalam 3 tahapan perempuan. Di awal-awal perempuan itu kalau dia masih muda biasanya dia melihat pasangannya itu adalah ganteng. Rata-rata begitu. Lihat anak-anak yang perempuan tuh kalau dia lihat ganteng, laki-laki tuh nang kayak cacing kepanasan, gelidik-gelidik tuh anak-anak yang alay itu. Kalau dulu laki-laki yang ngejar perempuan, sekarang perempuan yang ngejar laki-laki. Saking banyaknya perempuan zaman sekarang, nang kayak cacing kepanasan, ganteng dia. Dia berani itu mengongkosin laki-laki tadi karena kegantengannya, yang dia merasa ganteng. Itu perempuan tuh. Tapi setelah dia mendapatkan laki-laki itu, berjalan waktu, terkadang dia tidak lihat gantengnya lagi. Akan berjalan hatinya, perasaan dalam hati itu adalah apa yang dilihatnya? Hartanya. Nah, coba lihat tuh, karena nanti biasa ada promo tuh kalau dia sudah dewasa, umur 20-an, 25, kadang dia cari laki-laki yang bagaimana, ganteng relatif, buat apa ganteng katanya. Nanti banyak yang naksir. Saya cari hartanya saja. Dia banyak promo tuh mencari laki-laki yang kaya. Walaupun tua nggak masalah. Nah, ini kedua. Nah, ketika perempuan itu, nih kita punya istri nih, sudah masuk tahapan yang kedua ini, itu paling berat sudah. Nih ya, orang menikah nih, dan itu pasti sampai semuanya tuh. Kita rasakan tuh kita punya istri itu. Ketika masuk ke tahapan hatinya di tahapan yang kedua, berapapun kita kasih nggak cukup tuh. Nggak cukup dia, makanya harus ada duit. Ada orang yang katanya, saya bapak nggak apa-apa suami saya menikah lagi, yang penting saya 50 juta setiap bulan. Ada begitu, ada orang nikah di Balikpapan izin sama suaminya, suaminya izin sama istrinya ingin poligami. Tahun berapa waktu saya jadi pemulung itu, kata istrinya boleh saya izinkan. Orang kampung baru, orang mana itu, bos. Soalnya kata istrinya boleh nikah lagi resmi, tapi harus tanda tangan setiap bulan aku dikasih 35 juta. Kata suaminya, deal katanya. Apa 35 juta itu batu bara gampang aja itu. 30 juta pokoknya ada duit, urusan lancar. Kalau ngambek sedikit kasih duit. Nah, kita lihat di video-video yang yang lucu-lucuan tuh, ketika istrinya marah kasih duit, diam, masih marah tambahin duitnya, masih marah tambahin duitnya, akhirnya luluh juga. Nah, itu tahapan yang kedua. Perempuan ini itu masuk di dalam masalah harta, dan ketika di dalam yang kedua ini itu paling ribet ketika suami itu mendidik istrinya. Kenapa? Nggak bisa cukup tuh. Dan kalau kita kurang-kurang ngasih duit, selesai. Imannya lemah, si perempuan ini imannya lemah, apa yang terjadi? Dia bisa bercerai, menggugat suaminya, atau bisa naudzubillah min dzalik, dia bisa berselingkuh dengan laki-laki yang bisa memberikan harta lebih banyak. Itu banyak sekali terjadi di situ. Nah, ini tahapan yang kedua, harta, dan ini panjang masanya. Kita rasakan kita punya istri yang begitu itu, ada nanti masanya. Panjang masanya itu, berapapun kita kasih nggak cukup kita. Coba lihat kita di rumah tuh, banyakkan baju istri kah atau banyakkan baju kita? Banyakkan sepatu kita kah sepatu istri kita? Banyakkan tas kita kah atau tas istri kita? Banyakkan jam tangan kita atau jam tangan istri kita? Lihatin saja. Punya istri banyak. Ketika mau kondangan bingung sudah, aku nggak punya baju katanya. Kata suami, bajumu tuh selama hari itu banyaknya tuh. Tapi begitulah sifat perempuan dia tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini kata psikologi lah. Ketika dia sudah menjalani tahapan yang kedua dan kita sabar dengan istri kita yang seperti itu, dia nanti akan masuk tahapan yang ketiga. Apa itu? Dia tidak pandang lagi kegantengan suaminya, tidak pandang lagi harta suaminya. Yang dia pandang apa? Suaminya ini bisa nggak bawa dia untuk masuk ke surga. Aman sudah kita itu, nggak ngomel-ngomel lagi dia. Ada perempuan seperti itu, ada. Makanya ada seorang janda, kenapa kamu menikah lagi? Padahal laki-lakinya enggak juga kaya, enggak juga muda, tua-tua juga. Nah, yang penting aku punya teman hidup,
aku kepingin sholat berjamaah bareng ngaji, ada yang seperti itu. Nah, ini tahapan perempuan. Tapi kebalikannya laki-laki nih ya, dari lahir sampai mati pandangannya cuma satu itu. Apa itu? Cantik. Cantik. Makanya itu, dan memang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Nanti kita lihat baca hadisnya. Sebaik-baik perempuan itu adalah apabila dipandang suaminya, suaminya senang. Artinya percantik diri. Percantik diri, karena laki-laki itu jatuh cintanya dengan mata. Jangan perempuan yang tidak baik pakaiannya, tidak harum badannya, bagaimana suaminya mau senang? Nah, jadi laki-laki itu begitu tuh, dari awal lahir sampai mati ibarat kata ya satu aja pandangannya, cantik itu saja. Nah, jadi kecantikan ini relatif. Dan itu hampir rata-rata orang menikah karena kecantikannya perempuan tadi atau kegantengannya seorang laki-laki itu pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ini, orang menikah itu bisa karena agama dan budi pekertinya. Nah, ini kalau sudah begitu baik tuh orang. Kamu kenapa menikah dengan itu, cari perempuan itu? Oh, masya Allah, itu perempuan solehah. Dari mana kamu tahu? Kamu kan tidak pernah menikah. Sudah orang tua saya, kakak saya sudah cari tahu beritanya dia. Dia sekolah pesantren, anaknya rajin ibadah, nurut. Kamu tahu dari mana? Itu orang tua saya cari tahu, keluarga saya cari tahu, dikrocek dulu. Nah, makanya orang-orang Arab nih ya, di Yaman, di Hadramaut ya, di Hadramaut itu kalau dia mau menikah, kan udah bisa lihat-lihatan di sana tuh. Jadi sebelum laki-laki ini melamar perempuan itu, biasanya keluarga laki-laki ini mengutus keluarganya itu untuk memata-matai perempuan itu. Mungkin saudaranya laki-laki ini atau ibunya datang berkunjung, dilihat bagaimana tingkah lakunya. Nah, cari tahu nih perempuan ini baik atau tidak. Apalagi ibadahnya gimana. Nah, ketika sudah ada nih orang dalam ini yang mencari tahu sifat perempuan, sifat si perempuan tadi, baru dilaporkan kepada anaknya tadi. Nak, itu yang kamu naksir itu anaknya seperti ini, sifatnya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah mantap di hati baru melamar. Nah, jadi nggak ada istilah pacaran di sana. Lah, zaman sekarang orang pacaran, pacaran ya, namanya orang pacaran gimana? Ketika dia nanti pacaran, pura-pura manis, makannya pelan-pelan, ya, kayak dikulung begitu. Tapi ketika di rumah nggak karuan sudah, nggak karuan. Nah, banyak yang gagal, maksudnya banyak yang menyesal setelah menikah baru tahu sifat aslinya. Setelah selesai menikah 3 bulan 4 bulan, ternyata suamiku begini, ternyata istriku begini. Kenapa? Karena waktu pacaran tadi syaitan menghiasi di otak kita ini dengan keindahan pasangan tadi. Padahal itu semuanya adalah fata morgana saja, palsu. Yang aslinya itu nanti baru kelihatan setelah menikah. Nah, ala kulli hal, 4 faktor ini biasanya orang tujuan menikah tadi karena hartanya atau karena bangsawannya, ya. Kemudian yang ketiga karena kecantikan atau kegantengannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Nah, itu tujuan biasanya orang menikah. Ala kulli hal, mungkin seperti ini dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud mencari kaya itu bagaimana? Bagaimana yang dimaksud cantik tadi? Bagaimana yang dimaksud dengan nasab keturunan? Bagaimana yang dimaksud dengan agama? Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.